Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tentara dan anggota organisasi Papua Merdeka kontak senjata di Kabupaten Puncak. 3 orang OPM tewas. Tertimpa pohon, seorang pengendara motor tewas di Jalan Otonom, Jayapura. Dalam sehari, 2 kebakaran terjadi di kota Jayapura. Dalam sehari, 2 kebakaran melanda kota Jayapura. Kebakaran masing-masing terjadi di distrik Muaratami dan distrik Abepura, kota Jayapura. Kebakaran pertama terjadi pada Sabtu sekitar pukul 4:30 sore waktu setempat. Satu rumah hangus terbakar di Koya Barat di Jalan Tutwuri Handayani, Kompleks Perumahan Guru. Berselang 2 jam, kebakaran juga melanda kawasan permukiman di belakang toko niaga di distrik Abepura. Api juga menghanguskan satu rumah. Mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api di 2 lokasi. Diduga 2 kebakaran itu penyebabnya karena korsleting listrik. 2 kali kebakaran, satu di Koya Barat, perumahan Jalan Merauke, Jalan Tutwuri Handayani, perumahan Guru, 1 unit rumah. Sore tadi, dari situ kami kembali ke Mako, ke masing-masing pos. Dapat info ada kebakaran di daerah di belakang toko niaga. Nah, kami segera langsung semua unit kecuali 1 unit yang ban pecah. Kami semua sisanya langsung ke sini. 4 unit. Supply 1, penembak 3. Jadi kami kemari langsung di sini itu ada 1 unit rumah yang terbakar habis. Ada 2 yang kena dampak tidak terlalu signifikan. Ya, 1 di bagian dapur, 1 di bagian belakangnya, tapi tidak terdampak apa-apa. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Manokwari, Papua Barat masih marak terjadi. Terbukti ketika Polresta Manokwari menyita kendaraan bermotor berbagai merek dari tangan salah satu tersangka berinisial YM. Polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian dari rumah pelaku di Sowi. Sedangkan 7 sepeda motor lainnya sudah dijual tersangka ke penada dengan kisaran harga bervariasi antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Menurut Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Putra Napitupulu, tersangka nekat masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil sepeda motor yang sedang parkir. Yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya motor tersebut disimpan di rumahnya di daerah Sowi. Begitu kita sampai di rumah, kita lakukan penggeledahan, kita berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor. Dari keterangan pelaku, masih ada 7 motor lagi yang telah dijual oleh pelaku. Sekarang ini masih kita lakukan pengembangan terhadap penadahnya. Jadi motif yang dilakukan pelaku ini bermacam-macam. Yang pertama, dia melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dengan cara dia memasuki rumah korban terus mengambil sepeda motor. Terus yang kedua, dia melakukan pencurian pada saat korban sedang mabuk, terus tidur di pinggir jalan sehingga dia mengambil motor korban tersebut. Polisi masih memburu pelaku lainnya dan meminta mereka segera menyerahkan diri jika tidak ingin ditindak tegas. Saat ini tersangka YM masih mendekam di sel tahanan Polresta Manokwari. Karena perbuatannya, ia diancam hukuman penjara 7 tahun. Polisi mengimbau masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor segera melapor ke Mapolresta Manokwari dengan membawa bukti dan kelengkapan surat kendaraan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025,
KPU Kabupaten Jayapura menemukan sejumlah surat suara yang tidak layak digunakan. Sebanyak 45 lembar surat suara dinyatakan rusak, di antaranya karena warna yang tidak sesuai, kertas yang sobek, dan hasil cetakan yang buram. Tak hanya itu, KPU juga mencatat adanya kelebihan jumlah surat suara dari yang telah ditetapkan. Terkait surat suara yang rusak itu ada sejumlah yang ditemukan, baik itu yang warnanya mengganggu, kemudian ada yang sobek ya, dan ada yang cetakannya juga tidak bagus. Jadi totalnya semua ada 45. Ya, ada 45 lembar. Ya, itu yang rusak atau tidak dapat digunakan. Kemudian juga ada kelebihan surat suara ya, terkait dengan surat suara yang rusak dan juga kelebihan surat suara, nanti kita akan lakukan pemusnahan di tanggal 5 pasca distribusi semua. Setelah itu kita akan lakukan pemusnahan di depan gudang logistik ini juga. Surat suara yang rusak dan berlebihan langsung dimusnahkan. KPU juga melakukan pengecekan terhadap kotak suara dan isinya untuk memastikan setiap TPS mendapat jumlah surat suara sesuai dengan DPT dan tambahan 2,5% untuk cadangan. Sebanyak 325 TPS dikonfirmasi akan digunakan untuk pelaksanaan PSO. KPU Kabupaten Jayapura memastikan distribusi logistik PSU akan dimulai 3 hari sebelum pencoblosan. Pengiriman diprioritaskan ke kawasan terjauh seperti distrik Yapsi, Kaure, dan Airo. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik PSO. Kita melakukan pengecekan terhadap logistik ini untuk distribusi dan terus sekaligus lakukan penutupan terhadap kotak suara ya. Itu dalam rangka juga memastikan ya semua surat suara ya yang masuk di dalam kotak suara ya untuk setiap TPS sebanyak 328 TPS ya, itu akan jumlah surat suara sesuai dengan DPT plus surat suara cadangan 2,5% daripada DPT itu sendiri. Pada Pilkada 27 November 2024 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Jayapura mencapai 60,03%. KPU mengimbau warga datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Dengan persiapan logistik yang terus dimatangkan dan upaya sosialisasi yang intensif, KPU Kabupaten Jayapura berharap PSU dapat berjalan lancar, aman, dan mendapat partisipasi maksimal dari masyarakat. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.